Oji. Ngobrol sana sini, bahas isu Terkini. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu dong, gimana nih kabar para Gen Z kali ini? Oke, mungkin mulai dari aku ya. Iya. Oke. Kabar aku sekarang nih baik, cuma agak pusing tugas ya. Oke. Kegiatan-kegiatan lain. Oh, sama kegiatan lain. Ini kayaknya anak organisasi banget nih. Iya, Kayaknya anak organisasi banget sih. Kelihatan sih emang ya dari Selanjutnya? auranya. Aku hari ini sangat semangat. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena kita sekarang podcast di sini. Kayaknya seneng nugas nih, tipe-tipe seneng nugas. Tiba-tiba seneng gitu. nugas Iya. atau emang karena seneng nugas di luar gitu atau gimana? Iya, betul. Oh, sekalian refreshing gitu ya. Iya. Oh, oke, siap. Kalau kamu? Kalau aku untungnya lebih baik dari minggu sebelumnya ya, karena sekarang minggu ini tuh nggak terlalu hektik. Oke. Lanjut? Kalau aku biasa aja, sama kayak tadi kayak ngantukan, terus jompo. Emang kalau jemu tuh nggak bisa dilepas Iya dari sih, kita emang ya, remaja-remaja sekarang. Selalu ada lah ya. Iya, Ya, benar. betul. Oke. Tapi gini deh Nur, kan ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya Nur ya. Mendingan kita sekarang kenalan dulu gak sih? Soalnya dari tadi kita ngomong ini orang siapa, ngomong bener sendiri banget. atau sendiri. Oke, Mending kita mungkin kenalan dulu. dari siapa? aku dulu kali ya. Oke, dari kamu dulu ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Nur Fariha. Kalian bisa panggil aku Nur dan aku asli Jawa Barat, dari Garut tepatnya. Oke, lanjut. Dari aku ya? Oke. Iya, kamu dulu moderator. Oke. Halo teman-teman, aku Arsidan Suhaili. Teman-teman bisa panggil aku Arsidan. Aku dari Cilacap. Oke, lanjut. Halo, aku Putri Sabrina, biasa dipanggil Abin. Aku dari Purbalingga. Halo, aku Tahira. Aku biasa dipanggil Ata. Aku dari Tasik. Halo, aku Anggi Nurhaliza Putri. Aku bisa dipanggil Anggi. Aku dari Ciamis, Jawa Barat. Sama kayak Atta dan sama kayak Nur. Oke, aku Prasna Paramita, biasa dipanggil Prasna. Aku dari Galaksi Bekasi. Oh, detail banget ya. Beda gitu ya. Oke. Nah, di podcast kali ini kita mau ngebahas apa sih, Arsy? Oke, jadi di podcast kali ini tuh kita bakal bahas topik yang sebenarnya nggak berat-berat banget ya, cuman memang relate banget nih buat kita. Soalnya Karena deket banget ya deket sama kehidupan kita banget sehari-hari. dan memang terjadi di kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi di podcast kali ini kita bakal bahas tentang generation gap dalam kajian kognisi sosial gitu guys. Penasaran kan teman-teman? Tetap stay tune ya. Oke. Menurut kalian Gen Z itu tuh kelahiran tahun berapa sih? Dari yang aku tahu, Gen Z itu kelahiran 1995 sampai 2010. Nah, kita nih kan kelahiran rentan tahun 2000-an ya. Iya, Kira betul. kita masuk generasi Z. Kalau kamu sendiri tahun berapa tuh kelahiran? Aku kelahiran tahun 2023. Iya dong. 2003. Oh, 2003. Kalau kalian tahun berapa? Aku 2005. Oh, nih. Oh, 2005? Anak bawang. Oh ya, gimana Dek? Senioritas banget. Kalau kita kebetulan 2004 ya, Nang. Wait, bukan. Beda ya. Aku sama-sama dari Oh, Bogor. Pak moderatornya, Bay. Aku 2003. Oke, 2003. Nah, terus selain Gen Z itu kan ada generasi lain lagi, Arsy, ada apa aja sih? Iya benar. Mungkin aku sedikit nyontek deh. Ya, nggak apa-apa. Generasi yang pertama itu kan generasi baby boomers, itu kelahiran antara 1940 sampai 1959. Nah, Oke. yang kedua itu ada generasi X, itu kelahiran 1960 sampai 1975. Nah, yang terakhir ini ada generasi milenial, itu kelahiran 1980 sampai 1994. Oke. Kalau generasi Sudirman? Generation gap dalam kognisi sosial. Nah, sebelum itu, kalian tahu nggak sih kognisi sosial itu apa? Kalau yang aku tahu ya, kognisi sosial itu kayak cara kita mengetahui pola orang lain. Misalnya dari pengalaman kita berinteraksi sama orang, terus informasi yang kita dapat dari pengalaman itu tuh kita olah dan seterusnya. Kalau misalnya kita terjun ke dunia sosial, terus ketemu sama orang-orang, terus kita tuh sadar, kayaknya dia pernah ada dulu orang yang kayak dia gitu di pengalaman aku. Kita tuh udah tahu gimana cara menghadapinnya gitu. Oke. Buat lengkapnya ada di bawah sini. Kalau yang lain? Kalau menurut aku ya, ini sih pemahaman aku ya. Sebenarnya nggak beda jauh sama yang tadi dikatakan Atta. Cuma kalau menurut aku tuh gampangnya ya, sederhananya, kognisi sosial tuh kayak kemampuan kita nih buat membaca dan merasakan situasi komunikasi yang
kayak kita nih mau berinteraksi dengan dunia lain dan orang lain kan. Berarti kita butuh kayak kemampuan itu untuk merasakan empati, terus kayak kita harus bisa kayak mengira-gira kira-kira dia pikirannya gimana ya ke kita kayak gitu. Oke, berarti singkatnya kayak kita tuh butuh pengetahuan, butuh wawasan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, karena orang lain itu kan nggak semuanya sepantaran sama kita, nggak semuanya segenerasi sama kita kayak gitu ya. Jadi kalau dikorelasiin sama topik kita kali ini, gimana sih kognisi sosial dalam mengkaji 4 generation gap ini? Oke, jadi kan kita tahu ya, kita sama-sama tahu bahwasanya ada kurang lebih 4 generasi ya. 4 generasi yaitu generasi baby boomers, terus generasi X, terus ada generasi milenial ya, dan juga ada generasi Z. Nah, sekarang gimana sih menurut kalian stereotip lah dan juga interpretasi dari 4 generasi tersebut dengan fakta sosial yang ada sebenarnya gimana sih kalau menurut kalian? Prasna tadi ada protes-protesnya gimana? Gimana? Kalau menurut Prasna sendiri gimana? Stereotipnya ya. Kalau lihat yang dari baby boomers tuh ini kayak curhat ntar jadinya. Gak apa-apa, emang ini kita feel free buat curhat. Mama curhat dong gitu. Kayak Oh beda ya. Gesturnya. kayak aku tuh kalau setiap ketemu yang baby boomer selalu pengen menghindar aja. Gitu. Soalnya mereka tuh kayak harusnya tuh pengennya didengerin terus gitu. Oh. Kayak terus kalau pengennya A harus A gitu. Terus aku kayak gimana gitu. Terus misalnya ya kayak aku tuh dikasih tahu, tapi aku mikir kan zaman sekarang tuh udah nggak relevan lagi kalau kayak gitu. Tapi mereka tuh kayak kamu tuh ya dikasih tahu orang tua gitu loh. Gak boleh ngeyel gitu ya. Iya, berasa kayak harus berpengalaman. Iya sih. Itu Iya, itu kayak menurutku kayak kalau misalnya belajar harus nyatet, harus ini. Kan kita tuh belajar bisa lewat ini. Terus Iya kata sih, papa tuh benar, kayak benar, kata mama tuh enggak, tetap aja kamu harus nulis semuanya. Mau berapa lembar pun kamu harus tetap nulis. Kayak aduh, tangan gua perasaan otak gua yang kuliah kayak gitu kayak. Oke. Berarti kalau menurut Prasna, generasi baby boomers itu ini ya generasi yang suka menggurui gitu ya, Iya, rasanya. begitu. Padahal memang sebenarnya apa yang mereka sampaikan belum tentu relate ya Iya, sama belum. kita sekarang ya. Ya sekarang kan zamannya udah beda, Iya. jadi ya bisa dong harusnya menyesuaikan gitu. Oke. Jangan disamain sama zamannya dia yang kalau sekolah, kuliah itu harus ngejar dosen, harus melewati lembah, gunung, danau, semua. Kalau yang kita kayak kita juga ya kayak gitu. Oke. Kalau dari teman-teman lain gimana tuh stereotipnya? Sama aja sih kalau yang baby boomers ya. Paling yang lain kayak milenial lain ada. Kalau milenial sebenarnya kakakku juga termasuknya tergolongnya milenial ya. Oke. Terus stereotip milenial yang ada di masyarakat tuh katanya kerjanya rebahan terus. Padahal sebenarnya dari aku sebagai adiknya sendiri ya yang punya point of view sebagai adiknya. Sebenarnya kakak tuh kerja tapi ya dia work from home karena sekarang kan teknologi udah makin canggih. Iya, ya benar, kan? benar, Jadi kayak benar. semua selama bisa dikerjain di rumah ya lebih efisien, lebih waktunya lebih cepat juga. Jadi kayak ya udah sebenarnya mereka kerja tapi nggak dilihat oleh publik. Iya. Kayak lihatnya lu main-main lu kayak cuma nonton, main game apa segala Tetangga macam kan ya. mungkin ngiranya Iya. ada orang nggak pernah keluar, nggak pernah kerja, Sama duitnya banyak pesugihan gitu ya. Pesugihan. Punya bapak ngepet ya gitu. Iya sih benar. Dikiranya lagi main game atau apa, padahal lagi nyari cuan, Bos. Iya, tahu. Ketik-ketik aja gitu kan. Oke. Jadi kalau generasi milenial itu berarti lebih ke ini nggak sih? Lebih ke yang suka yang simpel gitu nggak Iya, sih? suka. Iya, jadi kayak contohnya adalah work from home tadi kayak Iya. daripada kita macet-macetan gitu ya, capek-capek keluar ke kantor, Banget kenapa kantor. nggak di rumah aja? Lebih Kan juga efisien. sama-sama kelar kan? betul. Iya sih benar. Tapi kalau kayak gitu jadinya nggak beda jauh sama Gen Z gak sih? Gen Z. Iya, emang mirip-mirip sih. Mirip-mirip sebenarnya karena ya lagi peralihan teknologi. Iya, bener. jauh banget dibanding sama yang baby boomer ya. Kalau kita kan emang udah dari lahir aja udah ngelihat apa-apa teknologi HP ya udah dipegang sama kita, sama bocil-bocil gitu kan udah Iya. banyak di TikTok. Iya gitu kan, ya benar. nggak sih? Oke, berarti kalau generasi milenial tuh ini ya lebih ke simple ya, Iya, lebih suka yang betul. simple dan praktis ya. Iya. Tapi kayaknya kita kelewatan satu ya. Tadi kita belum bahas tentang ini nih, yang X ya, generasi Iya. X. Mungkin generasi X itu peralihan dari baby boomers ke ini nggak sih? Ke Orang kamu gitu. generasi milenial. Ya kan? Kalau menurut kalian generasi X tuh seperti apa sih? Kok X sih? Iya, Iya, Sorry gak fokus ya.
Gimana kalau menurut kalian X gimana? Kalau orang tua aku kan masuknya Gen X ya. Oke. Kalau aku nggak tahu sih stereotipnya di orang-orang lain kayak gimana. Cuman kalau orang tua aku sendiri tuh pikirannya lumayan terbuka. Jadi mereka tuh paham kalau misalnya dunia itu berubah dan mereka tuh mau menyesuaikan diri sama teknologi sekarang gitu. Oke. Berarti ini tuh topik yang juga dibahas oleh Najwa Shihab ya di podcast ya kan? Pada nonton gak sih? Nonton. Yang belum lama ini diupload kan di YouTube Iya kan? bener, yang 4 generasi berbicara tentang generation gap gitu. Iya, ya benar. Kalian setuju nggak sih di podcast tersebut tuh? Ya, setuju. Karena relate banget dan mereka kan Najwa Shihab itu kan mendatangkan perwakilan dari 4 generasi yang itu tuh sangat mewakili generasi itu. Jadi kayak karakternya bener-bener keluar gitu Iya. kan. Dan di antara mereka tuh apa ya, tercipta yaitu kayak perbedaan pandangan gitu loh terhadap bener sesuatu, banget, kayak misal iya. mungkin yang mewakili Masing-masing baby generasi. boomers gitu, misal pas ditanya pendapat sama Najwa Shihab, Iya. beliau menjawab kayak saya lagi mencerna dulu gitu ya kan. Iya, emang butuh proses buat bisa Memahami kayak segala sesuatu yang terbaru di iya saat kayak ini. ini anak muda pada ngobrolin apa sih Iya, gitu kan. kayak processing dulu gitu. Apa sih oh gitu ya, oke. Jadi kayak ya memang bener sih, mereka kan hidup di atau 4 generasi ini kan hidup di apa ya, di latar belakang kehidupan yang berbeda ya. Zaman yang berbeda. Kondisi sosial yang berbeda, mereka lahirnya pun juga berbeda gitu. Jadi Yang kondisi ada membentuk suatu karakter orang tersebut untuk kayak beda dalam bersikap, beda dalam berpikir dan sebagainya. oh iya sih bener-bener. Terus terakhir kita mungkin bahas Gen Z ya, yang Iya. mana kita inilah Gen Z kan, ya kan? Di Najwa Shihab tuh kayak si Gen siapa Z-nya? namanya Fahri ya kalau nggak salah. Iya. Fahri tuh kayak benar-benar menyuarakan apa yang selama ini kita rasakan gitu. Iya, itu bener Jadi banget. kayak relate banget kayak si apa kita tuh sebagai anak muda tuh kayak kita tuh seneng dapat nasihat, seneng dapat misalnya saran-saran, tapi tuh kadang terlalu dipaksa, kadang terlalu kamu tuh harus ikutin banget gitu dari kata si misalkan baby boomer kayak gitu-gitu. Sama ini nggak sih, aku tuh sempat notice juga kalau sebenarnya Gen Z itu butuh alasan loh. Kayak misal dia nggak apa-apa sebenarnya dinasehatin kayak kamu tuh harus begini-begini, tapi kita juga harus tahu kayak kenapa aku harus begitu gitu. Iya, karena apa yang mereka sarankan tuh penyebabnya tuh beda kan dengan apa yang saat ini kita rasakan. Iya gitu, belum tentu relate juga gitu. Mungkin lebih harus disesuaikan sama kondisi sosial yang saat ini. Betul, Iya, betul. Iya sih bener. Tapi perbedaan menurut aku ya, perbedaan generasi gap ini tuh sebenarnya nggak selalu negatif tau. Gimana Kadang tuh? malah bisa jadi lawak juga loh. Gimana? Kayak waktu lebaran nih ya. Iya. Kenapa? Waktu lebaran kan biasanya suka ada game-game gitu nggak sih, ya kan? Nah terus kita tuh kayak antri gitu kan, siapa yang mau main duluan. Nah terus aku sebagai Gen Z, sweet sama uwa aku yang Gen X. Uwa tuh apa ya? Pade ya. Sama dia. Bingung mereka. Terus Gimana tuh? waktu sweet, kita Gen Z taunya sweet tuh apa sih? Gunting batu kertas gak Iya, ya? batu kertas gunting. Lagi. Nah terus pas aku sweet, aku ngeluarinnya jempol. Oh, iya. Iya, gitu loh kan. Loh, ya terus kita akhirnya udah ketawa-tawa karena perbedaan Iya. ini gitu loh. Dari sweet aja udah kelihatan perbedaannya ya zaman dulu sama zaman sekarang. Iya, jadi Apalagi pemikiran yang Iya, yang pokoknya sana. udah berat-berat. Aduh. Iya Jadi sih. nggak jarang tuh kadang perbedaan ini tuh menimbulkan suatu kayak selek, perselisihan, gesekan kayak gitu-gitu ya. Iya, benar. Nah, terus kalau tadi kan udah stereotipnya nih dari efek atau interpretasi kalian tentang masing-masing generasi ini tuh efeknya ke kehidupan sehari-hari tuh apa ya? Efeknya Dari stereotip masing-masing generasi. ya pastinya perbedaan pendapat sih. Kayak pendapatnya itu yang ini pengennya kayak gini, yang ini pengennya kayak gini gitu. Dilihat ya kayak sama orang tua kadang Iya, maunya betul. ini, anaknya terus orang tuanya malah ini gitu ya. Iya benar. Kayak semisal kayak aku tuh pengennya tuh kuliahnya tuh kayak di kota besar, tapi orang tua aku bilang udah ke kota kecil aja, biaya hidup murah, bla 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 bla. Tapi tuh rata-rata kan aku pengennya kayak mau yang simple, mau yang Iya. dekat dengan ya perkotaan. Terus abis itu temen-temenku kan pasti pada kesana gitu. Terus aku kayak kayak gimana ya? Kalau misalnya kota kecil kan kayak fasilitasnya nggak sebanyak di kota Iya, Iya, banyak benar. ya, banyak di kota besar. Jadi kayak orang tua aku kayak udah biayanya tuh gini. Tapi tuh aku kayak mikir
kayak aku padahal udah kayak mikir nggak apa-apa uang jajannya samain aja kayak di SMA gitu. Yang penting aku tuh ada di kota besar, tapi mamaku nggak pergi sana ke Jawa Tengah kayak Maksudnya kamu diusir gitu. iya. Oke, Iya, oke. kayak terus aku mikir kan, Allah Jawa Tengah juga masih dekat. Terus habis itu aku daftar ke ini aja ya, ke Sumatera gitu. Terus habis itu buset. terus kata mamaku jangan jauh-jauh sampai sana dong katanya gitu kan. Emang kenapa? Biaya hidupnya mahal. Nanti mama juga yang merasa dirugikan. Loh, kan aku yang kuliah gitu. Aku jadi kayak ngerasa gimana ya? Aku pengen kuliah tapi tetap masih dikekang gitu. Kayak pergerakan aku tuh masih nggak sebebas itu. Kalau ada teman-teman yang lain gimana? Kalau aku sih ngerasa kayak capek sih kadang kalau misalnya berinteraksi sama ya yang paling jauh lah jarak umurnya baby boomers. Karena gimana ya, kalau misalnya aku ngomong dengan gaya aku gitu, kadang aku tuh ngeh kalau lawan bicara aku yang baby boomers, misalnya nenek aku, aku tuh ngeh kalau misalnya nenek aku tuh nggak paham apa yang aku bilangin, jadi aku tuh harus ulangin konteks dari awal, terus aku jelasin satu-satu maksud dari omongan aku itu apa. Dan itu tuh yang aku notice juga dari di podcastnya diskusinya Najwa Shihab itu yang soal generasi gap. Kalau baby boomers itu cenderung pakai bahasa Indonesia yang ini gimana ya? Masih baku. Levelnya Kayak udah misalnya tuh kalau mereka pakainya pola pikir, bahasa pola pikir, sedangkan kalau kita mindset gitu. Jadi di situ aku notice-nya tuh kayak gitu. Ya walaupun kayak bahasa yang dipakai tuh sebenarnya nggak beda jauh, cuman beda language-nya aja. Tapi kadang itu bikin capek juga karena ya kita harus menyamakan menyamakan frekuensi gitu. Jadi kadang aku lebih milih buat diem aja, nggak ngobrol kalau misalnya nggak diajak ngobrol gitu. Nah, aku juga kayak gitu tuh. Semisal kayak perbedaan kayak cuma nada obrolan aja. Kalau kita kan sebagai Gen Z itu kayak biasa aja nih ngomongnya, tapi di orang tua tuh kayak kamu itu loh, kalau lagi ngomong, sopan. Iya nggak sopan, nyolot terus. Ini gimana sih caranya nih? WA-nya kayak gini. Nih, WA-nya nih ya, klik titik 3. Kamu tuh jelasinnya yang semangat. Aku udah semangat. Dikiranya ngegas ya. Ngegas. Terus abis itu kamu itu loh ngegas ke orang tua nggak boleh kayak gitu. Ya udah nih, jadi caranya begini ya ibu. Titik 3. Terus mama aku tuh kayak, hah? Aduh bolot lagi gila. Terus aku kayak, yang bener gitu kayak aku udah jelasin sebaik mungkin. Terus mamaku langsung bilang kayak, kamu tuh bertele-tele. Jadi kayak sekarang itu serba salah gitu. Iya, terus abis itu aku ngomongnya agak dikerasin dikit, bilangnya ngegas, nyolot gitu kayak kamu tuh nggak sopan sama orang tua kayak gitu, kayak sama yang kayak dibilang sama Atta. Jadi aku kalau misalnya diajak ngobrol baru ngomong, tapi aku juga kalau misalnya diajak ngobrol kayak iya kamu gini-gini enggak, aku cuma jawab iya, pokoknya aku ambil apa ya zona yang nyaman aja, Aman. ya zona aman gitu. Kalau ada teman-teman lain gimana? Mungkin dari yang dua pendapat tadi itu dipengaruhi sama latar belakang generasi itu juga ya, kayak mungkin saat mereka itu bukan latar belakang tahunnya aja atau zamannya aja, tapi latar belakang dari mungkin keluarganya atau didikan dari orang tuanya juga. Jadi mungkin kita nggak bisa hal-hal kayak gitu kan nggak mungkin bisa diubah ya. Mungkin kalau dari pendapat aku sendiri mungkin tuh lebih ke kita perlu menyesuaikan juga sama lawan bicara kita, bagaimana yang apa ya, kayak kan komunikasi yang efektif juga kan harus sama-sama paham, sama-sama mendapatkan informasi atau pesan yang disampaikan itu kan. Jadi mungkin kalau menurut aku tuh kita tuh juga bukan hanya mungkin bingung. Mungkin intinya lebih ke menyesuaikan sama lawan bicara kita. Ya hanya menjelekkan ya, kayak mendiskriminasi salah satu generasi atau lawan bicara kita. Mungkin kita lebih harus paham bagaimana latar belakang mereka, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan efektif sehingga apa yang kita sampaikan juga tersampaikan ke lawan bicara kita. Oke, sip. Nah, terus dari segala macam pengalaman, selek, gesekan, apa segala macam, berarti itu tuh terdapat kesalahan kognisi sosial ya terkait 4 generasi ini. Nah, menurut teman-teman tuh penyebabnya tuh apa sih? Gimana? Kalau dari kalian sendiri gimana? Apa? Kamu nih. Kesalahan kognisi ya, kira-kira faktornya apa aja ya? Iya, yang bisa betul. mungkin kalau secara sederhana berarti faktor-faktor apa aja yang membuat kita gampang selek gitu ya sama mereka. Yang pasti ya kayak udah kita tadi bahas sebelumnya ya. Yang mana
kita kan pasti perbedaan usianya jauh ya, terutama mungkin dari baby boomers ke kita atau mungkin dari generasi X pun sebenarnya kita juga udah jauh nggak sih? Iya. Jadi kayak kalau menurutku yang pertama perbedaan usia sih, perbedaan usia. Contohnya kayak aku tuh sebenarnya punya contoh loh kayak Gimana tuh? misal nih Spill dong, Ya, Kak. kita kan apa namanya? Kita kan sering lihat video lucu lah di TikTok atau mungkin di Instagram ya kan? Kita sering lihat video lucu di Instagram sama di TikTok gitu. Terus Kita tunjukin kita kepengen kasih tahu Iya, kan? kayak lucu Lihat kan? lucu nih. Itu siapa? Itu siapa? Temen kamu? Iya, terus siapa? Orang mana? Gitu. Karena kayak kita jelasin lagi agak lucu ya. Poinnya nggak dapet itu kayak ya udah nggak jadi. Gitu Padahal loh. tuh yang mau kita tunjukin itu lucunya kan, Iya. tapi ditangkap sama orang lain tuh malah itu siapa? Iya Gitu kan. makanya itu jadi kayak usia tuh kalau menurutku juga jadi faktor sih gitu. Terus yang lain ada yang mau Aku juga pernah kayak gitu. Iya Kayak kan? aku kan mau ngasih tahu ke mamaku. Ma lihat ya, Ma. Ini lucu banget. Terus habis itu kata mamaku, "Kamu itu loh orang jatuh aja di apa Iya, diketawain, jatuh. dibawa serius gitu, diketawain. Kamu tuh wah parah ini kamu kalau temenan pasti nggak banyak temennya. Loh, so tahu aku tuh Malah ngejudge ya. malah ngejudge terus habis itu kayak aku tuh akhirnya aku malah dikasih Wejangan. gitu ya. Aku tuh kalau sama temen jangan kayak Jadi gitu. kayak bednya ya kayak Iya, apa sih kayak gitu loh. ilah jadi kayak nyesel gue kasih tahu. Oke. Terus kalau menurut aku juga kalau Arsy kan dari usia ya. Kalau aku sih mungkin dari zaman dimana mereka itu lahir, dimana mereka itu berkembang, dimana mereka itu tumbuh dewasa, itu kan kondisinya beda-beda ya. Iya. Konfliknya, terus juga mungkin ekonomi, terus juga pemerintahan, sosial politik gitu-gitu itu apa yang mereka rasakan, konflik-konflik keluarga yang mereka alami itu tuh semuanya tuh membentuk karakter mereka jadi ya beda-beda dan akhirnya ketika mereka bertemu dengan generasi yang tahunnya juga berbeda kayak terjadi ketidaksesuaian gitu lah guys yang akhirnya mungkin karena di awalnya tuh mereka lupa untuk bisa saling mengerti, bisa saling sadar lah oh ya aku sama orang tua tuh beda zaman gitu jadi harusnya tuh di awal tuh mengerti dulu gitu kalau kita tuh berbeda tapi jangan sampai membuat perbedaan itu menjadi alasan kita buat berselisih kayak gitu. Iya. Berbeda sih. tapi tetap satu. Wah, luar biasa Indonesia Kalau banget. dari kalian faktor penyebabnya apa? Menurut saya. Kan tadi udah usia ya, usia Iya, terus juga sama mungkin kayak ya latar belakang mereka tumbuh gitu lah. Kalau Apa dari ya? aku ya kondisi sosial itu kesalahan kondisi sosial kan ini bahasnya. Tadi kita udah bahas kalau kondisi sosial itu kayak cara pandang kita sekarang berdasarkan pengalaman kita. Nah tadi kita udah ngebahas kalau pengalaman kita sama baby boomers itu biasanya banyak yang menggurui. Jadi stereotip kita terhadap baby boomers itu biasanya semua kakek nenek di dunia ini tuh semuanya cara bicaranya menggurui. Padahal nggak gitu kan? Iya sih, Itu tuh dari kayak pengalaman kita malah menggeneralisasi ke Oh, iya. semua orang di generasi tersebut. Nah Oh, itu kesalahan iya, kondisi benar, sosialnya di situ karena beberapa baby boomers yang pernah berinteraksi sama kita kayak gitu kita malah menyamaratakan semuanya. Nah padahal kalau misalnya pasti ada beberapa momen di mana kita kayak ngobrol sama orang di zaman yang generasi baby boomers tapi mereka pikirannya masih nyambung, masih terbuka ya. Itulah Benar sih, kesalahan kondisi iya. sosial kita di situ. Oh, Karena kita terlalu menyamaratakan semua orang gitu. Setuju sih. Kan itu juga banyak label yang nempel sama kita itu Iya. label lembek. Iya, Yang kalau betul. generasi kita itu mengedepankan selalu kayak make mental health jadi Oh, iya. utama misalnya itu itu pandangan kayak generasi lain terhadap kita. Sebenarnya yang salah gitu. Gimana? Emang setiap generasi kan punya label stereotipnya sendiri-sendiri ya. Mungkin dari kita harus lebih terbuka pikirannya, Iya, selalu betul. memandang yang generasi lain tuh jangan kayak kan kita memandang misal generasi baby boomers atau yang lainnya kayak baby boomers tuh kolot atau bagaimana gitu. Mungkin dari mereka juga kan mempunyai label tersendiri dan kita generasi Z mungkin lebih terbuka pikirannya, lebih memandang lebih luas sekitar gitu lah, lebih memikirkan kemungkinan lain yang mungkin emang latar belakangnya mereka seperti itu. Iya kayak kenapa sih kita kesannya kayak mengedepankan mental health banget dikit-dikit mental health karena kita emang lebih kayak udah sadar sama
kalau Kondisi kondisi mental tuh emang iya. bisa ngaruh ke semua hal gitu. Iya, Tapi betul, yang betul. kesannya dilihat sama generasi lain tuh kayak kita Apa-apa. dikit-dikit, gitu. Karena mungkin mereka pada zamannya emang belum terlalu aware belum ya, terlalu belum aware. menjadi prioritas. belum Iya. prioritas. Dan mereka juga nggak tahu informasi apa-apa kan tentang hal itu. Karena kan kita sekarang kita ngakses informasi tentang mental health aja udah Iya, gampang justru banget. di situlah kayak privilege-nya kita Iya, udah sadar iya. sama betul. dan bisa lebih merawat diri gitu. Tuh, oke. Nah, sebenarnya bahasan kita pada podcast ini tuh sebenarnya berkaitan loh sama salah satu teori. Apa tuh? Apa tuh? Teori lagi, teori lagi. Teori lagi ya. Masa teori gitu. Iya, boleh. Kayaknya kemarin kita semester 2 udah berkutat sama teori komunikasi. Ya? Kita emang nggak bisa lepas dari teori itu. Iya, iya. Anak sosum kan relate ya. Iya, Jadi bahasan kita tuh sebenarnya berkaitan sama salah satu teori, yaitu teori Kok dipotong sih? Theory of emotion. ulangi. Ya, jadi bahasan kita itu pada podcast kali ini tuh berkaitan sama salah satu teori ya, yaitu theory of emotion itu. Jadi mungkin aku mau lempar nih ke teman-teman semuanya. Kalian tahu nggak sih sebenarnya theory of emotion itu apa? Theory of emotion. Saya pilih teori nomor 3 aja. Kayak Bukan seperti itu. kayak cerdas cermat aja. Bukan seperti itu. Apa tuh? Boleh collaboran nggak? Kalau friend. Lanjut. Gimana? Theory of Kalau emotion dari apa tuh? skripnya gimana kak? Lupa kawan tuh kita. Oh, khusus itu nggak ditulis di skrip. Wah, lupa Kak. Apa tuh? Gimana? Kalau menjas dari namanya ya teori emotion berarti kan tentang emosi Teori yang emosi, ada ya. dalam diri kita ya kayak marah, sedih, bahagia. Berarti kan itu tentang teori itu ya. Yes. Terus kalau misalnya dikaitin sama kognisi sosial generasi gap generation, mungkin jadi kayak perkataan yang kita lemparkan, yang kita lontarkan kepada generasi lain tuh mungkin bisa jadi berpengaruh pada emosi mereka. Jadi mereka mungkin jadi kayak lebih fragile, lebih apa sih? Lebih fragile tuh Gampang lebih ini ya, gampang tersinggung lebih gitu gampang ya. tersinggung gitu. Mungkin itu kali ya teori of. Sebenarnya aku juga kurang tahu sih. Mungkin Mbak Nur atau Mas Arsy. Ini saya kurang laki apa ya? Mohon maaf nih Bu sebelumnya. Tadi maksudnya Mas Arsy dan mungkin bisa nambahin ya, mengoreksi. Iya, kalau dari menurut aku ya sebenarnya juga sama ya kayak yang tadi Agi bilang, memang teorinya berkaitan sama emosi ya. Terus juga kita kan tahu ya tadi antara generasi itu kan punya sudut pandang yang berbeda-beda gitu. Terus juga tadi sama Rasna pun udah dicontohin bahwa dia itu ngajari ibunya pakai WA gitu ya, dan Rasna tuh ngomongnya perasaan nggak marah-marah nggak apa, tapi dianggapnya marah-marah, ibunya tuh tersinggung gitu. Jadi ya emang teori itu berkaitan sama emosi seorang gitu. Kalau dari Mbak Nur sendiri gimana? Kalau dari aku sih lebih ke menyikapi ya. Jadi kayak supaya kita tuh bisa saling mengerti, supaya kita tuh bisa saling rukun lah antar generasi ini, nggak usah banyak marah-marah, nggak usah banyak emosi-emosi. Kita tuh pertama-tama tuh kayak coba untuk bisa saling mengerti, coba untuk bisa saling sadar gitu. Kalau misalkan kita tuh bukan apa ya, sejauh itu kita bukan kayak apa ya namanya, seasing itu gitu buat bisa hidup berdampingan, hidup sama-sama. Kita tuh cuma ya kita sama-sama manusia, kita cuma dilatar belakangi oleh berbagai pengaruh yang beragam. Dan kita apa ya, dengan adanya perbedaan ini juga kita kembali diuji lagi tentang kecerdasan simpati kita, emosi kita dalam menghadapi orang baru, orang lain, kayak gitu-gitu sih. Oke. Jadi itu ya pembahasan tentang theory Iya. of emotions. Tuh. Oke. Terus kita kan semua udah nonton ya, udah nonton video yang diupload di channelnya Najwa Shihab itu yang 4 generation gaps berbicara apa sih namanya, sudah Ini lupa. 4 generasi berbicara tentang generation gap. Nah, ya itu. Di situ aku bisa nyimpulin bahwa kita tuh semua generasi tuh ingin bahagia tetapi dalam caranya masing-masing. Kayak misalkan kalau yang aku lihat di generasi baby boomer gitu yang ke atas-atas itu tuh mungkin lebih mengapresiasi bahagia yang dari proses, dari effort yang besar, dari segala upaya yang dimasukkan ke
Iya kayak gitu, proses kita untuk bisa bahagia, untuk bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Nah, cuman kalau misalkan generasi Z kayak ya yang generasi muda-muda tuh lebih ke apa ya, mereka tuh bahagia dari cara mereka bisa jadi diri sendiri. Iya, Mereka tuh butuh suatu ruang di mana mereka tuh bisa bebas berekspresi, bisa bebas apa ya, merepresentasikan diri mereka ke dalam hal apapun yang mereka suka. Jadi mereka tuh Itu Gen Z ya? jadi mereka tuh ingin suatu kebebasan gitu, nggak ingin Oke. dikekang-kekang. Kalau dari teman-teman gimana? Kaitannya video yang udah kita tonton tuh sama Theory of Emotion yang udah kita bahas tadi. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut aku ya, Iya. setelah aku ngedengerin 4 generasi itu diskusi ya, terus aku ngeliat kayak sebenarnya kalau dari kita sendiri kan kita dikasih privilege teknologi segala macam kan. Terus kalau aku sempat kepikiran kenapa nggak kita juga yang berusaha menyesuaikan sama mereka. Mungkin mereka tuh kadang emang suka memaksa ya, tapi terus kita dengan emosi yang gampang kesulut banget gak sih Gen Z itu? Jadi kayak langsung tiba-tiba marah lah, tiba-tiba berontak lah, Bad mood lah iya, gitu bad ya. mood lah. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, mereka tuh cuma menyampaikan apa yang pernah mereka pengalamin, Iya, apa yang benar, cuma benar, menurut benar. berdasarkan pengalaman mama sih ya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kalau kita dilihat dari sudut pandang lain, kita tuh bisa menerima itu sebagai referensi atau Iya, ini betul. kan. Cuma mungkin karena kita udah kelewat gampang emosi, jadi ya di konflik deh. iya. Sebenarnya bisa diatasi gitu. Kalau dari teman-teman yang lain? Oh, dari aku sih mungkin dari video itu tuh pandangan aku, pikiran aku tuh lebih terbuka kayak oh iya ternyata gitu ya generasi mereka, generasi orang tua aku, generasi saudara-saudara aku yang lebih tua dari aku, kayak oh iya benar juga, berarti emang aku nggak boleh ngejudge, nggak boleh menilai mereka tuh Apa? Sekilas. Sekilas terus jadi kayak lebih aware, lebih hati-hati dalam berbicara juga, dalam kayak menanggapi respon seorang tua aku kayak gimana, kayak oh iya mungkin di zamannya orang tua aku gini, mungkin aku nggak boleh marah terlebih dahulu, aku lebih harus oh ya berarti aku harus mungkin mengajari mereka karena mereka kan hidup di zaman yang sama, maksudnya mereka sekarang hidup di zaman yang sama kayak zaman kita sekarang. Jadi kayak mereka nggak mungkin tetap ada dalam prinsip mereka gitu loh, mereka juga mungkin harus menyesuaikan sama kondisi yang saat ini. Oh, oke. Berarti memang apa ya namanya, kita tuh nggak bisa selamanya dalam tanda kutip egois ya dengan Iya, pendapat betul. kita yang sekarang. Karena menurut aku juga apa ya, kita sekarang tuh mungkin ya memang masih muda, posisi kita masih sebagai anak, tapi di masa depan kita bakal jadi orang tua juga, dan tidak menutup kemungkinan zaman yang akan datang tuh bakal kayak gimana sih ya kondisinya, Iya, teknologi. benar. Jadi- Kita juga mungkin bakal punya anak. Dan kita tuh bakal, apakah kita akan mengulangi kesalahan yang sama dari generasi-generasi yang tua itu? Kita juga pasti gak mau dong ya kayak kasar ke anak kita gak mau konservatif banget, kita gak mau close minded kayak gitu. Ya benar, dengan mungkin konflik-konflik tersebut itu juga bisa menjadi apa ya, suatu bahan refleksi kepada diri kita sendiri. Yes. Bahwa oh ternyata yang gini tuh salah, kalau misalkan gampang tersulut emosi tuh salah. Apa ya, diskriminatif juga salah. Kita mencoba untuk memperbaiki dari kesalahan yang ada buat kita tuh jadi lebih baik lagi ke depannya. Itu Terus keren kita banget sih. Aku kita kan- suka banget itu sama obrolannya Najwa Shihab sama 4 generasi. itu waktunya berapa, sejam apa ya? Iya, sejam. Nggak kerasa. Sumpah, aku tuh tahu nggak sih, aku tuh muter video itu berkali-kali kayak 2-3 kali dan nggak kerasa kayak bahasannya seru, seru itu. Dan apa ya, kita pun juga di masa depan kan akan jadi orang tua ya, yang mana kita kan suatu saat akan menjadi Gen X yang sekarang, Iya, atau mungkin kita nanti bakal jadi generasi baby boomers. Iya, istilahnya Dengan gitu. kita tahu semua ini kan tentunya kita jadi apa ya, jadi lebih paham lah kayak oh ya mereka hidup di zaman yang berbeda sama kita, pasti mereka punya pandangannya masing-masing. Aku nggak boleh gampang kayak kesel, nggak boleh gampang emosi segala macam. Jadi kita harus tahu lah mereka menurut mereka tuh pandangan apa ya, pandangan hidup mereka tuh seperti apa sih gitu sih kalau menurut aku. Emang perannya tuh, ya namanya kehidupan semuanya berputar Iya. gitu kan. Aduh, ini udah kayak deep talk aja ya. Kadang di atas, Iya. hidupnya kayak roda ya, kadang di atas kadang di betul. bawah. Kita bakal jadi ya sekarang anak, nanti ke depan mungkin dia bakal jadi paman, Iya. jadi orang tua, jadi kakek. Udah gitu sih, kan. udah jadi paman ya kayaknya. Oh, udah. Kan udah mulai pada punya ponakan kan? Aku belum. Oh, belum ya. Iya. Ntar lagi, ntar Iya, lagi. bentar lagi ya. Doain aja. Kayak gitu. Jadi kita kayak ya berusaha untuk pertama sadar dulu kok zaman pasti berubah, semuanya berubah, pola pikir orang manusia berubah, dan kita harus
ini sih mau terus belajar. Iya, benar. Jangan nutup diri dari segala wawasan, dari teknologi, dari kemodernitas gitu tuh. Yes. Karena itu semua tuh Tapi ya sih bisa, bener sih emang bener. iya, dan tinggal kita aja mau mengambil hal tersebut dari sisi yang negatif atau positif. Negatif Gantung sih. kita. Jangan dong, Bu. Jangan ya, mohon maaf nih. Iya kayak gitu. Iya, Dari Tapi emang emang lebih menonjol yang sisi negatif. Mungkin dari sisi negatif itu dijadikan pelajaran. Iya. Biar nanti kita jadi orang tua nggak gitu. Iya. Iya Betul. sih, bener. Oke teman-teman, jadi kita udah bahas banyak banget ya soal generasi mama papa kita, kakek nenek, kakak, segala macam. Semua kita dibanding. Betul. Mungkin kita juga sambil ambil hikmahnya ya, Iya. dari sisi positifnya. Buat pembelajaran kita juga ya ke depannya Nah, gitu. baik, mungkin segitu aja. Segitu aja, aduh. Kayaknya banyak banget sih sebenarnya. Itulah topik yang kita bahas pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah bisa nonton. Dan apa lagi guys? Kami tunggu Apa di ya? Ilkom. Tenang guys, Ilkom tuh full senyum kok. Iya. Iya. Wow, full senyum banget ya. Senyum sambil nangis, senyum Oh sambil iya. nangis. Oke, tetap apa? Pokoknya tetap Tetap jaga kesehatan kali ya. kesehatan, terus semangat semuanya. Semoga Tetap menjaga mental illness kalian. Mental health, mental health. Mental health. Pasti udah gengsi banget ya. Iya, emang. Mentil. Jadi ya, mungkin kita pamit undur diri dan See you.